Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari. Terima kasih atas undangannya. Ya. Hari ini kita akan membongkar sisi lain dari Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, yang mana bukan hanya sekedar tempat pelayanan nikah atau konsultasi keagamaan, tapi menjelma sebagai coaching klinik para konten kreator religi. Kalau tidak saya salah dengar seperti itu ya? Ya, betul sekali. Betul. Warmare tengah menjadi buah bibir dan menjadi terobosan yang unik, yang mana mendorong para penyuluh agama untuk naik level sebagai konten kreator digital yang mencerahkan. Tak sekedar menyusun laporan di balik meja, kini belajar memvisualisasikan dakwah, pendidikan dan moderasi beragama dalam bentuk video, podcast, dan tulisan kreatif yang menggugah. Dan menariknya lagi nih Pak, inisiatif ini dipimpin langsung oleh Bapak selaku Kepala KUA Distrik Warmare. Sosok inspiratif yang mana pernah tembus sebagai 3 besar finalis penggiat literasi Islam Award 2024. Seperti itu ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi beliau juga menggagas pesan menjadi konten yang menggerakkan. Apa rahasia dan bagaimana strategi kreatif dari beliau membentuk penyuluh agama menjadi konten kreator? Baik, kita sama-sama simak perbincangan eksklusif kita hari ini. KUA Warmare sebagai coaching klinik konten kreator. Saatnya penyuluh belajar jadi konten kreator yang handal. Siap. Tahun 2025, KUA Warmare ditetapkan sebagai coaching klinik konten kreator bagi penyuluh agama oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Kepala KUA Distrik Warmare? Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bayan yang telah mengundang kami untuk berbincang-bincang tentang coaching klinik dan seputar kegiatan KUA Warmare. Kami ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kami kesempatan untuk itu. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Kanwil karena kalau tidak salah SK tanggal 10 Februari 2025 kemarin kami memperoleh SK yang bunyinya tentang coaching klinik, di mana diharapkan para penyuluh nanti bisa berdigitalisasi untuk membuat konten-konten kreasi yang inklusif dan transformatif. Artinya yang terbuka dan merangkul untuk semua dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Jadi tanggal 10 bulan Februari 2025. Ya, SK-nya ya SK Pak. yang kami terima. Bagaimana Bapak melihat peran penyuluh agama saat ini? Apakah cukup hanya di lapangan atau harus ikut naik panggung di media sosial? Jadi penyuluh itu garis besar utama kegiatannya adalah dakwah. Dakwah itu mengajak. Nah, mengajak dalam kondisi kekinian itu beraneka rupa, dan salah satunya yang bisa membuat dakwah ini bisa cepat tersebar dan betul-betul masuk ke setiap lini adalah ketika penyuluh berakrab dengan yang namanya digitalisasi, sehingga dakwah yang dia sampaikan itu bisa-bisa sampai ke jempol orang tanpa harus bertemu dengan penyuluhnya. Cukup dengan buka HP, scroll, lalu dapatlah informasi dakwah ala penyuluh yang ada di lapangan. Jadi dengan digitalisasi itu membuat penyuluh tidak harus berada di hadapan orang per orang, tapi langsung menyebar ke semua lini. Bahkan itu bukan 24 jam lagi, bisa mungkin 25 jam orang tidur bangun lagi, bisa. Sementara dakwah itu kalau yang face to face terbatas, kalau dia manual. Nah, itu pentingnya dakwah itu dibalut dengan digital bagi pandangan kami. Iya, baik. Kalau dilihat
banyak penyuluh yang masih gagap teknologi. Apa strategi dari KUA Warmare untuk menjembatani literasi ini agar para penyuluh semua dapat berdakwah melalui digital ini? Ya, kita harus memaklumi dan menyadari juga bahwasannya masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing orang juga punya basic ilmuwan yang berbeda-beda. Masing-masing orang juga punya semangat yang berbeda-beda. Ada yang semangat berdakwah secara offline, lalu ada juga yang semangat dakwanya bisa online. Dan dia mau belajar untuk itu. Tapi ada juga yang memang sudah mungkin mengkhususkan dirinya untuk offline saja, tanpa harus di online kan. Itu kita harus memaklumi itu. Tetapi Kementerian Agama menghendaki lebih dari itu. Kenapa? Karena sekarang ini zaman era digital. Ketika penyuluh dan penghulu tidak menyesuaikan diri dengan zaman yang ada, maka apa yang disampaikan, informasi, edukasi dan lain sebagainya itu tidak bisa berdampak luas. Dia hanya berputar di lokal. Makanya Kementerian Agama dengan SK seperti ini membuat coaching klinik di beberapa KUA, bahkan mungkin hari ini kalau tidak salah di Sorong sudah ada pembukaan pelatihan coaching klinik. Nah, itu dalam rangka bagaimana memfasilitasi, bukan sekedar kenapa penyuluh tidak bisa begini, enggak. Kementerian Agama hadir langsung dengan program, langsung mendatangkan sosok-sosok yang kompeten, lalu memberikan pelatihan karena di situ langsung praktek. Nah, jadi Kementerian Agama mau penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan ini, yang menggurita ini, bisa bantu menyebarkan ide-ide dari Kementerian Agama sehingga mereka menjadi etalase. Kalau dulu kita penghulu ini dikenal KUA itu ujung tombaknya Kemenak, maka penyuluh juga adalah ujung tombak dan etalase Kementerian Agama. Maka penting bagi para penyuluh untuk sadar bermedsos. Yang penting hati-hati, jangan kebablasan, ada etika bermedsos dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang kami tahu bahwa semua penyuluh bukan hanya di Islam di Kristen maupun Hindu Buddha, penyuluh dituntut untuk dapat membuat konten seperti itu harus dapat menyebarkan penyuluhannya melalui konten-konten digital. Dan harus mengaktifkan semua media-media sosial. Itu yang saya dapat informasi dari beberapa penyuluh, dan memang harus dituntut karena ini sudah zamannya di era digital seperti itu Pak Jadi mudah-mudahan KUA Warmare dapat menjembatani para penyuluh yang untuk dapat menyebarkan agama melalui era digitalisasi. Kemudian dalam proses coaching klinik ini, apakah penyuluh juga dilatih mengenal tren, membedakan hoaks dan memahami etika digital yang seperti Bapak sebutkan tadi? Karena saya menganggap Kementerian Agama sudah mempercayakan dalam berupa SK, otomatis positif saya adalah mungkin ada rekam-rekam jejak digital yang dianggap oleh Kementerian Agama, khususnya Pak James Mayor, melihat hal-hal itu bersama Kabid, lalu mengharapkan itu bisa tertular, berdampak kepada jaringan-jaringan di bawah, khususnya para penyuluh. Jadi saya berpositif thinking seperti itu, dan ketika kami menerima SK seperti itu, memang penyuluh kami langsung kumpulkan. Dan kami sampaikan, karena kami ada pertemuan rutin awal dan akhir. Disitulah kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah, walaupun saya baru pindah di sini, kita sudah mendapat amanah. Jadi saya berkata kita, kenapa? Karena KUA Warmare punya semua. Kita mendapat amanah menjadi coaching klinik. Nah, sekarang bagaimana kita menyambut itu tanpa harus menunggu dulu pelatihan? Nah, jadi kita yang harus aktif, karena untuk menjadi content creator itu tidak boleh pasif. Dia harus aktif. Maka di samping saya mengumpulkan dan menyampaikan arahan di dalam diskusi forum kita penyuluh itu, di situ juga saya langsung memberi contoh lewat media sosial yang dimiliki oleh KUA Warmare. Dan
saya rasa dengan contoh itu menjadikan seseorang, oh ada contoh minimal yang harus dilakukan seperti ini. Bagaimana membuat konten yang seperti judul kita sebenarnya, laporan rasa konten. Jadi secara tidak langsung kami ingin menyampaikan kepada penyuluh, membuat laporan oke. Bahkan mau setebal apapun boleh-boleh saja. Tetapi dia akan lebih menarik dan membuat orang tertarik kalau dia ada mengandung rasa, bikin penasaran. Dan seorang konten kreator itu dia bermain di rasa. Nah, sehingga laporan setebal apapun kalau dikemas sedemikian rupa menjadi konten kreator, konten kreasi, maka di situ orang bisa berlama-lama melihat. Nah, itu kami prakarsai mulai dari laporan kehendak nikah. Kami sebarkan di berbagai media sosial, bahkan terakhir kemarin viral yang seperti kami laporkan itu 3 juta lebih. Artinya saya berpikir kalau cuma sekedar laporan nikah saja bisa sampai 3 juta orang yang nonton. Gimana kalau unsur yang lain, dakwah yang lain atau ajakan-ajakan kebaikan yang lain? Nah, bukankah orang-orang, ada juga orang konten kreator, tapi dalam hal kemaksiatan umpamanya, dan penontonnya lebih banyak juga. Nah, tugasnya kita penyuluh bagaimana menawarkan konten-konten yang islami, konten-konten kebaikan, konten-konten bernuansa agama untuk memperbaiki barang ini. Nah, salah satunya kita harus ikut berperan, menawarkan ke jari-jari manusia ini untuk tertarik. Nah, jadi memang harus kita contohkan, lalu memang suatu saat harus ada pelatihan. Karena memang ini era digital jadi kita semua bisa belajar juga lewat internet ya Pak, terkait dengan bagaimana cara membuat konten yang baik. Apalagi sudah banyak aplikasi mendukung. Sudah aplikasi banyak mendukung. Jadi saya lihat seperti di media sosialnya Kawah Armare sangat sangat intens untuk membuat laporan laporan rasa konten. Itu sangat saya terinspirasi dari kata-katanya Ibu. Laporan rasa konten. Apakah selama ini sudah ada kolaborasi dengan media lokal atau influencer keagamaan untuk memperluas jangkauan dari konten penyuluh? Kalau dulu di Orange Bari kami beberapa waktu kedatangan TVRI. Alhamdulillah beberapa adalah. Kemudian di Warmare saat pembinaan calon pengantin, ternyata kami dapati di situ pengantin ada dosen, ada yang kerja di Tribun News. Disitulah kami tawarkan diri bahwasanya sebenarnya kami Kawah Warmare itu punya keinginan, punya kegiatan bagaimana mengelola media center seperti yang ada di belakang ini, baik berupa podcast dan lain-lain untuk anak muda dan yang lainnya, khususnya anak muda, lalu bisa menjalin kerjasama dengan media yang ada. Mereka berkunjung ke sana untuk melihat langsung ke Tribun News atau TVRI, lalu mungkin suatu saat ketika ada lomba mereka datang untuk menilai. Bahkan kalau mereka kuliah di sini, mereka dipersilakan menjadi jurnalis warga. Itu untuk yang pelajar dan calon-calon mahasiswa. Itu harapan kami. Tapi kalau untuk penyuluh dan lain sebagainya ya kami berharap memang di lapangan ada, dan saya lihat memang TVRI juga intens, apalagi di bulan suci Ramadan kemarin mereka keliling dari masjid ke masjid. Harapan kita tetap kalau mau tersebar ini lebih bagus, lebih baik, ya memang harus semakin banyak yang berkolaborasi dalam kebaikan. Kita kalau mau membuat suatu konten pun kita dapat belajar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lewat media sosial, lewat internet dan sebagainya. Tapi kita membutuhkan suatu media yang memang sudah wadah yang tempat kita untuk saling bertukar pikiran yang memang teknisnya di bidang situ. Jadi kita bisa mengetahui batasan-batasan apa yang harus kita batasi, tidak boleh langgar dari itu. Seperti itu Pak Jadi penting sekali untuk kita, mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi ya Pak Ini langkah awal kita. Salah satunya bersama Humas Media Center, dan harapan kami KUA dari dulu itu ruangan ini kan banyak.
Kalau di sana ada cabangnya ini, jadi media center juga. Ya. Insya Allah penyebaran informasi bisa semakin cepat. Walaupun kami membuat di sana, lalu secepatnya ngover juga di sini kan bisa. Ya. Yang selama ini kami lakukan. Jadi terutama dari Humas, bahkan nanti untuk pelatihan coaching klinik kami harapannya dari Humas. Mudah-mudahan insya Allah. Karena pemirsa, ibu yang di samping saya ini yang aktif dan kayaknya admin untuk beberapa media di sini. Ya. Semua kayaknya. Semuanya. Nah itu, jadi kita harapannya semangat ibu, skill ibu ini bisa tertular kepada kami di Amin. daerah SPS sana, seputaran waktu. Kita sama-sama saling Siap. belajar, sama-sama saling bertukar pikiran ya Siap. Pak ya, untuk mendukung agar pelaksanaan daripada konten-konten ini dapat terjangkau luas dan pastinya FYP Pak. Siap. Ini berkenaan dengan FYP. Iya, Saya sering sampaikan. Kadang itu menjadi konten kreator, dia semangat kalau FYP dan tidak akan semangat kalau tidak Tidak ada FYP. FYP. Maka dalam berdakwah tidak boleh istilah seperti Ya. itu. Dalam berdakwah jangan kita nanti terkena penyakit yang namanya LKS, Bu. Apa itu? Like, subscribe, comment. Jangan terkena virus ini. Oh iya. Kenapa? Kalau kita sudah mengupload sesuatu, pasrahkan saja sama Allah. Oh, iya. Mau orang like, subscribe atau tidak, itu urusan lain. Ya. Jadi cukup tugas kita adalah berdakwah karena hidayah itu Ya. hanya dari Allah. Ya. Kapan FYP atau tidak kita tidak tahu. Ya. Bahkan yang kemarin sampai 3 juta lebih saya juga tidak tahu. Ya. Kenapa itu dia bisa FYP? Itu Ya. semua terserah Allah. Tugas kita adalah berdakwah. Mau hari itu kita upload hanya satu saja, Ya. yang like pasangan kita, ya sudah, nikmati saja hidup seperti itu. Karena dunia dakwah memang seperti itu. Ya. Intinya bagaimana kita menyebarkan Tetap kebaikan. menyebarkan kebaikan apapun yang terjadi. Ya. Jangan terkena virus, demam, like, FYP. komen, subscribe dan FYP tadi itu. Ya. Yang terakhir Pak. Bagaimana Bapak membayangkan masa depan penyuluh agama 5 tahun ke depan? Apakah mereka akan menjadi jurnalis rohani digital? Ini menarik Harapan. sekali. Ya. Saya senang istilah-istilah yang menarik. Mulai dari tadi laporan rasa konten, Ya. kemudian yang sekarang adalah jurnalis rohani digital. Jadi sebenarnya tidak perlu membayangkan sampai 5 tahun mungkin. Ya. 2-3 tahun, bahkan mungkin 1 tahun juga. Kalau kita konsisten dalam hal itu, maka orang akan mengetahui. Istilah saya kalau di pembinaan remaja itu, bunyikan saja klakson kehidupan kita, biarkan orang mendengar. Sebenarnya kita ini klakson mobil, klakson motor, atau klakson sepeda. Ya. Jadi berkarya saja, biarkan nanti orang yang menilai. Entah nanti 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita jadi apa, pastinya jadi. Ya. Kenapa? Orang yang melakukan 1 langkah ke depan itu otomatis maju namanya. Sementara orang yang diam di tempat otomatis tidak akan jadi apa-apa. Ya, benar sekali. Sama seperti orang yang bergelut di dunia konten. Ketika dia sudah memulai 1 tahap, 1 langkah, sebenarnya itu dia lagi menuju perubahan. Ya. Sampainya kapan kita tidak tahu. Ya. Tetapi dalam berkonten kreasi, terutama mau membuat laporan rasa konten itu tetap harus ada kaidah 5W1H. Ya. Jadi itu Itu ibu, penting dalam Iya, dunia nah jurnalistik. itu ibu yang harus, jangan sampai kita mengupload sesuatu orang jadi bertanya-tanya ini di mana, Iya. acara apa, Siapa yang hadir? siapa yang hadir, hajatannya siapa. Iya. Nah itu berarti 5W1H kan hilang. Iya. Nah, sementara kita mau seperti itu. Bahkan Iya. saya sering sampaikan, sebenarnya membuat konten kreator konten itu sebenarnya mudah saja. Iya. Aplikasi sudah menyediakan. Kita tidak tahu berkata-kata, ambil pernyataan orang-orang Iya. penting. Yang penting dalam kurung atas nama siapa. Kan begitu Iya. sebenarnya. Sebenarnya itu cuma yang menjadikan kita ragu dan malas atau takut itu karena kita beranggapan kalau saya upload tidak ada yang komen. Tidak bisa sebenarnya. Iya. Tugas kita adalah berdakwah. Nabi aja berdakwah berpuluh-puluh tahun, yang pengikutnya berapa? Iya. Kan itu bisa dilihat. Iya. Jadi tidak perlu minder dalam hal berdakwah. Intinya berkarya, terus memenuhi 5W1H, lalu kemudian kita menikmati saja proses itu. Jadi insya Allah bukan hanya 5 tahun, 1 tahun kalau kita minimal kreatif dan menginspirasi. Makanya Kau Awar Mare Iya. itu punya slogan itu edukatif, informatif, dan inspiratif.
Ya. Kau Marmari harus hadir di tengah masyarakat itu mengedukasi Ya. tugasnya. Mulai dari perkara pernikahan sampai yang di luar pernikahan. Ya. Karena kita adalah kantor urusan agama, bukan kantor urusan Pernikahan. asmara dan pernikahan. Semua lini kita ambil. Lalu dia harus informatif Ya. agar tidak menimbulkan hoax dan Ya. lain sebagainya. Itu yang penting Nah, sekali. yang ya. ketiga harus inspiratif. Keberadaan kita berharap itu berdampak ke yang lain. Ya. Kalau kawan lain mau meniru, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, mulai dari orang Sebari ketika kita mulai bergelut di dunia digital, alhamdulillah dari Batu Malang ada yang bertanya bagaimana cara membuat WA autorespon. Ya. Dari Aceh bertanya bagaimana membuat KUA berbasis digital. Kenapa? Karena saya slogan itu KUA dalam genggaman. Oh iya. Hasil karya kita waktu pertama kali jadi PNS 2009 itu sampai sekarang bisa dicek kegiatan di Raja Ampat, pembinaan remaja, pembinaan anak-anak, kegiatan apapun kami sudah digitalkan. Makanya dari Aceh senang, dia mau tahu caranya seperti apa. Semua ada di sana. Kami masukkan dalam bentuk web dan bisa dicek dalam KUA dalam genggaman. Nah kami mau juga penyuluh dalam genggaman sehingga nanti Pak Kanwil kita ketika mau memberi contoh, jadilah penyuluh yang kreatif dan inovatif. Pas beliau lihat ya inspiratif, lalu beliau cek begini, wah ternyata penyuluh kita punya laporan sendiri. Salah satunya seperti kalau yang kami bikin e-bulletin KUA. Kami berharapnya ada e-bulletin penyuluh. Biar Pak Kanwil kalau cek, oh ternyata ada SK yang sudah saya keluarkan ini berdampak ternyata. Nah itu tidak hanya sebuah SK saja, kita tapi berharap. ada Dan tindak lanjutnya ya. Dan tidak boleh mengeluh, kan belum ada pelatihan. Iya. SK itu untuk memberikan kita semangat. Iya. Begitu saja kalau bagi saya. Kalau bagi saya dunia sekarang karena dunia digital tidak perlu lagi namanya sosialisasi. Kita istilahnya sosialisasi itu kita bisa mencari ya berita karena memang sekarang zamannya sekarang sudah beda ya. Jadi kita zamannya harus kita sendiri yang membuka diri ya, membuka diri bagaimana kita bisa berubah. Intinya mau mencoba seperti itu ya, kita mau mencoba, tinggalkan hal-hal yang lama yang kita walaupun banyak yang masih gaptek, bagaimana kita istilahnya mau belajar dulu, mau membuka diri, mau belajar agar para penyuluh ini bisa menjadi suatu konten kreator yang andal dalam menyebarkan kebaikan dan perbaikan. Ya, kebaikan dan perbaikan ya. Oke, baik Pak. Yang terakhir nih Pak. Tahun 2024 Bapak sebagai finalis 3 besar ya, 3 besar finalis penggiat literasi Islam Award 2024. Itu terkait kepustakaan ya? Ya, kepustakaan Islam, cuman saya mengambil kategori sebagai penggiat literasi. Penggiat literasi. Bagaimana harapan Bapak? Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ada lagi KUA kita yang masuk dalam finalis itu. Harapannya Bapak dan bagaimana caranya agar bisa sampai masuk di tingkat 3 finalis award itu Pak. Jadi sebenarnya masing-masing KUA punya ide, kreasi dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal mengetahui masing-masing punya kompetensi di bidang apa. Sehingga saya kenapa bergelut di bidang literasi, di mana saya bertugas di situ ada perpustakaan, karena saya cinta literasi. Kemudian yang kedua memang ini amanah Rasulullah. Ketika ayat turun pertama adalah Iqra, bacalah. Maka tugas kita penghulu. Rasulullah adalah penghulunya para nabi. Nah kita juga penghulu. Maka tugas kita adalah menyebarkan literasi, mengajak orang cerdas. Maka salah satunya adalah kita harus punya buku. Di perpustakaan. Buku itu untuk menunjukkan kita cinta terhadap literasi. Selanjutnya action, bergerak. Bagaimana berdakwah, menjadikan platform KUA ini jangan hanya dikenal sebagai kantor urusan agama, tapi kantor urusi apa saja. Jadi semua kita masuk, dan saya rasa literasi itu yang paling mengena untuk semua. Mau ke bapak-bapak, mau ke ibu-ibu, mau ke anak-anak, itu masuk lewat jalur literasi. Dia jadi wasilah perantara. Nah, itu yang kami lakukan. Adapun nanti untuk ke depan, ketika memang ada ajang-ajang lomba yang dilakukan, otomatis kalau kayak ini
itu dari Lipski. Oh iya. Jadi Lipski memang bergerak di bidang literasi, maka KUA manapun punya berkesempatan untuk mengikuti. Yang penting intinya begini adalah kita berbuat saja, jangan saklek dengan tugas kita. Umpamanya KUA nuansanya cuma nikah saja, enggak. Tupoksi kita ada 10 dan cuma bukan bahas nikah. Ada masalah masjid, ada masalah zakat, ada masalah wakaf. Itu kalau dimasuk lewat jalur literasi, terutama masjid. Ketika kita bantu masyarakat membuat perpustakaan masjid, orang akan percaya karena di kantor kita sudah punya pustaka. Dan kita juga semangat lah. Nah, jadi di Orange Bari kami bikin seperti itu. Jadi masing-masing punya potensi dan nanti bukan hanya ajang ini, ada namanya MTQ Korpri. Oh iya. Nah, di situ KUA yang jago berdakwah silakan, yang jago ngaji silakan, yang jago apapun silakan. Jadi semua sudah ada fasilitasnya, tinggal masing-masing KUA menyesuaikan dengan kelebihan, kekurangan dan minat bakatnya. Jadi tidak boleh dipukul rata. KUA semua harus bergerak literasi. Kita tidak bisa paksakan bagi yang tidak cinta literasi. Karena kan panggilan literasi berat. Nah, kita bikin buku bukan hanya pasang, harus membuat orang datang. Nah, ini mendatangkan orang ini kan repot. Tapi berdasarkan pengalaman ketika di Orange Bari, ketika kita menjalankan KUA bukan hanya sebagai urusan pernikahan, yang dulunya orang mau main ke KUA ragu-ragu, alhamdulillah bisa datang. Bahkan ditanya sama mamanya, tantenya mau kemana? Mau ke KUA. Kamu ada masalah apa di KUA? Dikira ada perkara. Zaman dulu kan seperti itu. Langsung dia bilang apa? Di KUA ada perpustakaan, ada buku. Nah, disitulah masing-masing punya kelebihan. Kita saling menghargai kelebihan masing-masing untuk membuat, intinya begini, bagaimana cara kita membuat Kementerian Agama menjadi indah di mata orang dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang paling penting, karena kementerian kita ini KUA dan penyuluh ini adalah etalase. Kalau etalase dipecah, rusak di mana-mana atau kosong, terbuka dan kosong, apa yang mau dilihat? Kementerian Agama apa isinya? Nah, kita harus mengisinya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan saya yakin penyuluh juga begitu. Ada yang bergelar, ada yang tidak, ada yang nanti bisa jadi konten kreator, ada yang tidak, sudah maklumi, sudah yang tidak. Tapi kita bimbing untuk bisa. Itu saja. Minimal berusaha untuk mencoba. Semua berusaha, karena ketika Nabi diperintahkan Iqra bacalah, Iqra bacalah kan 3 kali. Setelah itu dibimbing. Habis itu jadi. Nah, yang susah ini baru dikasih tahu Iqra, malas lari. Itu tidak boleh. Mana zaman sekarang ini anak-anak untuk membaca itu sangat minim, sangat minim. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu gebrakan yang membuat anak-anak itu bisa cinta membaca, karena dengan membaca kita bisa membuka cakrawala dunia, seperti itu ya. Karena membaca kita bisa punya kosakata yang banyak. Itu semua dari membaca. Mungkin nanti bisa mampir di web KUA atau lain sebagainya. Kita ada program satu itu yang namanya kelas pelopor. Jadi perpustakaan kita buat, tapi di dalam ada pembinaan public speaking. Bagus itu. Nah, jadi kami bagaimana, kita sadar budaya baca rendah. Sangat rendah. Tapi kalau kita bisa mengkondisikan adik-adik atau remaja ini sesuai dengan minat bakatnya, ada yang memang public speaking, ada yang senang baca berita, maka kita sediakan podcast kan, ada yang nanti senang menulis, dan alhamdulillah di Orange Bari itu salah satunya sudah ada yang jadi penulis. Nah, karena waktu itu kami berkat dari KUA bukan berkat dari KUA, cuma menginspirasi saja. Intinya begini, kami membuat tulisan, buku boleh dipinjam, setelah itu buatlah kesan dan pesan. Lalu datanglah mereka ada ini tiba baliknya Lalu datanglah salah satu anak namanya Wasepti. Dia bilang begini, masih SMP Yapis, Orange Bari. Pak, apa saya bisa setor tulisan? Tulisan tentang dongeng. Boleh. Kalau tidak salah dia tulis itu pakai pensil. Saya terima 2 lembar dan saya abadikan sampai sekarang dan saya posting di KUA. Ternyata setelah SMA, sebelum lulus, dia datang kembali. Pak, alhamdulillah tulisan saya sudah dimuat di 2 buku. Jadi berarti dari situ Kenapa? Tugas kita kan menginspirasi. Saya bilang tadi, KUA hadir di masyarakat itu menginspirasi. Kalau nanti ada anak-anak terinspirasi karena tulisan, berarti alhamdulillah terinspirasi jadi public speaking, ya karena kita bikin.
jadi seperti itu. Sebenarnya anak-anak ini mungkin punya bakat, tapi tidak tahu kemana mereka akan salurkan ya. Dengan adanya seperti KUA seperti ini, mungkin anak-anak kita bisa bimbing yang mana mereka punya bakat terpendam seperti adik yang tadi, mungkin bakatnya menulis ya. Selama ini dia tidak tahu harus menuangkannya kemana. Nah, alhamdulillah berkat dari KUA yang dapat menampung itu, dan mungkin dari hasil itu dia menjadi semangat untuk menulis sehingga termasuk satu ini ya, jangan sampai saya lupa nanti dibilang pilih kasih lagi. Satu lagi yang public speaking. Ya. Dari SMP ikut kegiatan kami pembinaan berbicara. Alhamdulillah kalau mau dicek orangnya masih hidup sampai sekarang. Di YouTube Kawaran Sebari itu banyak dia punya video. Dia sekarang kuliah di IAIN Solo. Ya. Dan sekarang pegang podcast di sana juga. Ya. Dan mulai MC. Saya lihat statusnya, ternyata dia berterima kasih karena dulu pernah dikasih kalimat yang menurut dia itu menggugah. Apa itu? Bunyikan klakson kehidupanmu biar orang tahu kamu itu siapa. Dan sekarang dia jadi MC. Itu penting. Dia jadi MC di beberapa tempat. Alhamdulillah itu. Kita bicara tentang bagaimana KUA menjadi inspirasi, tapi bukan mau membanggakan, mau kasih contoh saja bahwasanya keberadaan kita itu sebenarnya dinanti orang, dinanti orang, bukan sekedar datang kantor pulang selesai. Kita ada pekerjaan lain. Apa itu? Iqra, mengajak orang untuk terus membaca diri, membaca kehidupan lingkungan dan sekitar. Begitu. Tidak bisa. Ya, terima kasih Pak Amir ya. Amar, terima kasih Pak Amir. Pak Amar selaku Kepala KUA Distrik Warmare Kabupaten Manokwari, sosok inspiratif yang alhamdulillah hari ini menjadi tamu pertama kami di podcast alhamdulillah. Sahabat Religi. Ya, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ya Pak Amar ya, untuk bagaimana penyuluh kita ini dapat menyebarkan nilai-nilai agama, menyebarkan kebaikan lewat media-media sosial sehingga dapat dijangkau oleh seluruh orang di Indonesia bahkan di luar ya. Itu harapan kita ya, yang mana penyuluh tidak hanya berdakwah tatap muka saja, tapi melalui konten-konten semua dapat diakses oleh semua orang. Siap. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.